ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia, kasih sayang pun kenikmatan yang Allah curah limpahkan kepada kita, yang kita sadari dan kita yakini tidak ada yang mampu untuk memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini melainkan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun momen, detik waktu yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini melainkan di dalamnya terdapat kenikmatan yang Allah sematkan. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk menjadikan syukur kita menjadi sebaik-baiknya syukur, menjadikan takwa kita untuk menjadi sebaik-baiknya takwa. Dan tentunya kita sangat berharap apa yang telah kita upayakan dari seluruh hal kebaikan yang kita lakukan mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan mutaqabbalan. Begitupun kesalahan dan juga hal-hal yang luput dari diri kita, kelalaian kita dalam menaati Allah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan tercurah limpah juga kepada kita selaku umatnya yang istiqomah berpegang teguh terhadap sunnahnya. Para jamaah sekalian, pembahasan yang akan kita bahas pada subuh kali ini yakni surah yang dinobatkan sebagai surah terpendek di dalam surah yang terdapat dalam Al-Quran. Dari 114 surat yang memiliki ayat terpendek itu ada 3, Pak, ya, yang kemarin kita bahas ya. Yang pertama itu surah Al-Asr, yang kedua surah An-Nasr, dan yang ketiganya surah Al-Kautsar. 3 surah ini di dalamnya termuat sama jumlah ayatnya. Ada berapa? Ada 3. Wal asri ayat 3, idza jaa nasrullah juga ada 3. Begitupun Al-Kautsar itu pun ada 3. Kalau dilihat dari jumlah surat maka sama, ketika 3-nya memiliki 3 ayat. Namun kalau dilihat dari jumlah banyaknya kata di dalam surah yang dimuat tersebut, maka yang nomor 1 paling pendek adalah Al-Kautsar. Disusul ku sahabat, disusul ku surah An-Nasr, dan yang terakhir disusul oleh surah Al-Asr dulu ya, wal asri baru An-Nasr. An-Nasr cukup panjang. Berapa jumlah katanya? Mas Emut Al-Kautsar berapa jumlah kata dalam Al-Kautsar? 10, Pak. 10. Cuman ada 10 kata yang termuat dalam Al-Kautsar. Maka itu tidak jarang kaum muslimin pada umumnya, kebanyakan di antara mereka itu sangat doyan, favorit sekali untuk membacakan surah yang satu ini. Ya, seakan sudah tersetting di dalam hatinya, lamun sholat, kemudian lamun sholatnya lira, tambi sholat sunnah, nyedu kan wajib oge panginten sami gitu. Ketika sudah waladhdallin amin teh langsung bismillah inna a'tainakal kautsar. Nah, ini biasanya surah ini terbaca. Ya, sebelum kita akan gali lebih dalam mengenai makna surah Al-Kautsar ini, alangkah baiknya kita akan bacakan terlebih dahulu surah ini secara terpimpin jamaah sekalian. Saya satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak sekalian, di surah 108 ini termuat bagaimana satu kisah pada saat diturunkan surat ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan cemoohan, mendapatkan intimidasi berupa verbal dari orang-orang yang tidak menyukainya. Biasanya Nabi Muhammad disebut sebagai seorang al-kadzdzab, pembohong. Biasa juga disebut seorang al-kahin, dukun. Biasa disebut sebagai majnun, orang gila, na'udzubillah. Ini ungkapan yang disematkan kepada Nabi kita. Namun cemoohan, ungkapan dan juga hal yang berbau tendensius ini tidak berpengaruh apa-apa kepada diri Nabi, karena orang-orang pun kebanyakan tidak percaya dengan ungkapan itu. Melihat langsung bagaimana sosok akhlak mulianya Nabi. Kalau disebut pembohong, di mana bohongnya Nabi teh? Can pernah bohong sekalipun ketika beliau hidup semasa dalam kehidupan bersama orang-orang Arab di Mekah, nggak pernah ketahuan bohong. Kalau disebut dukun, saat kapan nih Nabi Muhammad SAW melakukan praktik perdukunan ini? Kalau disebut sebagai orang yang gila, kapan Nabi Muhammad SAW terganggu akal sehatnya? Nabi ada seorang yang fatona, yang begitu cerdas, orang yang begitu jenius, maka ungkapan-ungkapan ini terpatahkan. Tapi ada ungkapan yang itu cukup membekas dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang pun ikut mengamini dan juga merasa yakin bahwasanya ungkapan ini cocok disematkan kepada Nabi. Apa ungkapannya, Pak? Ungkapannya adalah kata terakhir dari surah Al-Kautsar. Orang-orang itu menyebut Nabi Muhammad abtar. Innaka abtar ya Muhammad, gitu. Engkau teh abtar Muhammad, engkau teh abtar. Nah, abtar teh hartosna naon? Apa artinya abtar? Abtar itu artinya terputus. Abtar itu artinya terpotong. Maknanya adalah abtar di sini orang-orang kafir itu, khususnya As bin Wa'il, dia menyebutkan ungkapan itu kepada Nabi karena Nabi Muhammad SAW dianggap tidak memiliki keturunan yang akan melanjutkan estafeta dakwah. Abtar engkau teh Muhammad, lawan bahasa kita mah namanya paremen obor lah. Enggak akan ada yang akan melanjutkan dakwah setelah engkau meninggal. Engkau tidak punya anak laki-laki, serah gitu. Ya, abtar itu biasanya sematan untuk seekor hewan, Pak, yang tidak memiliki ekor. Tak biasanya disebut dengan abtar gitu. Nah, ini adalah ungkapan yang relate, seakan-akan itu sesuai, cocok dengan kondisi Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu memang tidak memiliki generasi pelanjut seorang putra. Yang kita tahu bahwasanya ya marga itu hierarki kenasaban yang kuat dalam tradisi orang Arab itu dari sisi anak laki-laki ke bapaknya terus ke atas. Nah, jadi dianggap abtar Nabi Muhammad teh. Begitupun As bin Wa'il mengungkap kepada orang-orang yang ada sekelilingnya bahwasanya tidak perlu khawatir dengan dakwahnya Nabi, seorang teh gitu. Ditambah selain tidak punya keturunan laki-laki, Nabi pun itu para pengikutnya dan para sahabat yang masuk Islam itu notabene seluruhnya orang-orang lemah, katanya gitu. Nggak ada pemuka, nggak ada penguasa, nggak ada orang kesohor, nggak ada orang yang memiliki power gitu masuk ke dalam Islam pada saat itu. Maka dari itu tong hariwang bangsa Arab sana, nanti ini dakwah akan mati dengan sendirinya sana gitu. Itu adalah ungkapan yang disematkan oleh orang-orang Arab Quraisy pada saat itu, saking bencinya terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya. Nah, jadi abtar teh tidinya, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi.
memberikan penyemangat dan dorongan yang itu langsung terinstal di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, caritana kumaha kamari teh Pak? Datangnya surah ini, turunnya itu langsung kepada Nabi melalui jalur mimpi. Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Setelah itu terlihat oleh seorang sahabat Nabi Muhammad yang ngalenyap, nundutan, mengantuk. Tiba-tiba menundukkan kepalanya, tapi nundutan naminagenya ngalenyapan teu lami-lami teuing gitu lah. Kadangkala kita mah nundutan teh las atos terang-terang penutupan, terang-terang doa komode Jumatan. Itu teh enggak tahu kenapa ya, dalam hati kita sudah tersetting lamun imam ataupun khotib sudah mengungkapkan kata-kata itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa itu langsung berai sadayana cenghar langsung. Ya. Tapi aya keneh panu masih tewas eta teh. Dalika komat nembe eta gugah. Pas gugah kaku teh ning sing seureumeuan sampeana teh. Aduh, sampai geu bisa beraha kali. Henteu nyaritakeun jalmi ieu we nya. Henteu nyaritakeun orang dia. Nah, jadi jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu mengantuk, terlihat tertidur sejenak oleh sahabat, dan ketika dilihat lagi Nabi Muhammad rafa'a ra'sah, mengangkat kepalanya, tsumma tabassama, dan terlihat rona senyum, Pak. Ketika Nabi Muhammad terbangun langsung tersenyum. Itu yang membuat para sahabat ini merasa penasaran apa yang terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tersenyum tiba-tiba, gumujeng we gitu. Ya, setelah itu ditanya, ya Rasulullah, ma adhakak, apa yang membuatmu tersenyum, terseringai, tertawa gitu? Apa sih yang membuatmu melakukan hal tersebut? Nabi Muhammad SAW menyebutkan, telah datang unzilat ilayya surah anifan, barusan tuh tadi datang. Ketika dalam kantukku itu satu surat dibacakan, surah Al-Kautsar. Jadi ini adalah surah yang membuat Nabi Muhammad merasa bahagia, merasa tenang, merasa dilindungi, merasa diberikan perhatian yang khusus dan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Mantakna nya teu salah oge lamun urang ayeuna maca Al-Kautsar dina salat, seneng hate eta gitu karena baca Al-Kautsar, dan Nabi ge naringka nampi ayat ieu teh seneng gitu. Ya, jadi tidak bisa disalahkan juga jemaah sekalian. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, kalaupun misalkan kita sudah menaruh cinta terhadap surah Al-Kautsar ini, jangan jadikan sebab dari cinta kita terhadap Al-Kautsar karena pendeknya surah ini, karena sedikitnya jumlah ayatnya, karena paling dinobatkan terpendek dan memiliki kata tersedikit dalam Al-Quran. Bukan karena sedikitnya, bukan karena pendeknya, tapi karena keagungan dan kemuliaan yang terkandung di dalam surat ini. Tak jadi naik, Pak. Nyatos kadung cinta kumaha deui gitu ya. Kantun memperbaiki nih dorongan dan motivasi kita mencintai surah ini. Selanjutnya jamaah sekalian, kemarin kita sudah bahas mengenai kata Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan inna, sesungguhnya kami. Pahami dalam Al-Quran, kalau Bapak ketemu dalam Al-Quran kata inna, artinya sesungguhnya. Lamun nakna pondok. Kalau naknya pendek sesungguhnya saja. Tapi kalau diberikan alif menjadi mad ya, inna, maka ditambahkan dengan kata ganti domir nahnu, kami artinya. Sesungguhnya kami, a'tainaka, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad, Al-Kautsar, Al-Kautsar. Kemarin telah diberikan bocoran sedikit. Kenapa di sini Allah mengungkapkan kata dengan kami? Padahal Allah itu berapa, Pak? Esa. Allah itu tunggal, tapi menyebut dengan kami, maknanya itu adalah jamak, banyak kami itu. Nah, ini biasa dijadikan satu satu serangan nih dari orang-orang yang nggak suka sama Islam. Ayatun Allah teh kulullahu ahad, tapi di sini inna, sana kami, banyak berarti Tuhan teh, sana gitu. Ini mah jawabannya juga simple ya Pak, sederhana. Inna di sini maknanya bukan terhadap jumlah berapa orang yang berbicara, berapa orang jumlah mutakalim, tapi maknanya apa? Litakrim, lita'zim, untuk menandakan keagungan, kekuasaan, kehebatan. Itu dengan menggunakan kami gitu. Sebagaimana kita manusia pun sering mengungkapkan dengan ungkapan kami, padahal nyarasnya seorang gitu.
kami telah berusaha, gitu. Dengan kinerja tim kami, jadi selalu dengan mengungkapkan kami. Begitupun nalika eleh nyebut lagi kami, alim sorangan lamun eleh ge ngajak batur. Nah, jadi ini adalah ungkapan yang wajar. Nah, maka dari itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan a'tayna, memberi di sini kepada Nabi Muhammad maknanya pemberian yang tidak biasa. A'ta itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk diksi pemberian yang akan membuat orang itu ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun pemberian yang Allah Subhanahu wa taala ungkap dalam Quran dengan kata a'ta melainkan di dalamnya terdapat keriduan. Begitupun kepada Nabi. Nabi ketika diungkap dengan a'ta langsung ridho, Pak, dengan pemberian Allah karena tidak tanggung-tanggung apa yang diberikan Allah. Al-Kautsar. Kemarin dua makna dari Al-Kautsar yang kita bahas. Yang pertama makna Al-Kautsar itu apa jemaah sekalian? Nahrun fil jannah. Yang pertama makna dari Al-Kautsar itu adalah sungai yang ada di dalam surga. Yang sungai ini dikhususkan milik pribadi Nabi Muhammad SAW secara privat. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran sungai yang khusus untuk Nabi Muhammad. Yang putih jernihnya itu luar biasa, rasanya sangat manis melebihi madu, dan ini mengalir terus. Hingga bisa dimaknai juga oleh para ahli hadis di dalam beberapa riwayat, yang dimaknai dengan Al-Kautsar bukan hanya sungai yang mengalir di surga, tapi sungai itu mengalirnya sampai kemana? Sampai ke telaganya, ke haud. Makanya tidak salah kalau ada yang menyebutkan Al-Kautsar itu adalah nama telaganya Nabi. Al-Haud. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allah telah menjanjikan untukku telaga. Telaganya dari mana sumbernya ini? Dari mata air, dari aliran sungai yang mengalir dari surga sampai nanti ke telaganya. Ya, yang kita fahami telaga ini itu sangat bermanfaat bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad pada saat di mahsyar, jemaah. Pada saat menunggu mizan, jemaah sekalian. Pada saat itu matahari didekatkan sampai 1 jengkal. Tidak ada yang melindungi dari seluruh hambanya ataupun seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pada saat itu melainkan orang-orang terpilih saja, dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan syafaat, mencari syafaat kemana, kesana kemari, sehingga pada saat itu pun Nabi Muhammad SAW menyediakan telaganya bagi umat-umatnya. Nah, jadi jemaah sekalian, diungkapkan dalam hadis itu, si telaganya apa? Telaganya itu sangat luas sekali. Dan juga jangan takut kehabisan bejana, karena jumlah bejana, jumlah gelas, Pak, ya, yang ada di telaganya Nabi Muhammad SAW itu sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Sanu tiasa ngitung kan? Bintang na manusia maka hitung kene opat. Ya, pas nuju seueur berarti tandanya jupuyeng gitu. Puyer bintang 7 kan eta tandaan jalmi-jalmi paruyeng ngaleueut eta teh gitu. Ya, ini sebanyak jumlah bintang ada di langit, sangat banyak sekali. Seluruhnya mendapatkan kenikmatan dari hamba-hambanya yang bertakwa dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang berpegang teguh terhadap sunnahnya. Sekalinya minum 1 teguk saja tidak akan terasa kehausan selama-lamanya. Nyatu cai nage di surga. Kalau kita mendapatkan tegukan, walaupun hanya 1 teguk saja, air yang membasahi kerongkongan kita ketika di telaganya Nabi, tandanya dipastikan kita tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka. Karena sudah berkesempatan untuk minum dari telaganya Nabi, bersumber dari mana? Bersumber dari sungai yang ada di surga. Gitu jemaah. Makna selanjutnya dari Al-Kautsar, ada juga yang menyebutkan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah kenabian dari Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi, itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya adalah nikmah yang sangat besar, yang tidak ternilai, ya, dan juga tidak bisa dihitung dengan kalkulasi apapun. Kalau kata para mufassirin menyebutkan Al-Kautsar itu maknanya sesuatu yang melimpah ruah gitu jemaah sekalian. Seueur pisan pokoknya mah. Secara kuantitas tidak bisa terbilang, secara kualitas tidak bisa ternilai. Itulah Al-Kautsar. Dan beberapa sematan ya dalam ungkapan bahasa Arab yang memakai bentuk fau'al sama dengan kautsar maknanya juga sama. Seperti Naufal, Pak. Kalau ada anaknya diberi nama oleh orang tuanya Naufal,
itu sama dengan wazan fau'al dan kautsar, kan sama ya. Nah, itu maknanya juga sesuatu yang sangat banyak yang melimpah ruah. Nafil teh artinya naon? Nafil teh artinya nilai plus, tambahan gitu tah. Naufal itu tambahan yang ekstranya itu luar biasa, tidak kawadahan tah. Jalmi-jalmi naufal itu doa dari orang tuanya. Dia mendapatkan anugerah, fadilah, karunia dari Allah itu sampai melimpah ruah. Laun bahasa kita mah masuk jadi nopel. Nah, nopel teh tina naufal. Eta teh gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, maknanya adalah kenabian dari Muhammad SAW itu adalah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh Nabi. Selanjutnya apalagi makna dari kautsar? Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dihimpun dalam satu mushaf disebut Al-Qur'an. Ieu teh Al-Kautsar, Quran teh. Karena nikmat yang tidak bisa terhitung, nikmat yang sangat besar sekali. Kabayang tuh Pak, kalau Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada umatnya itu adalah berupa harta. Siga nama para sahabat WG untuk kawarisan sadayana gitu tak. Kalau ku harta mah Pak, kalaulah yang diwariskan itu adalah pakaian Nabi, moal sadayana kenging gitu teh. Kalau yang diwariskan kepada manusia itu lahan yang dimiliki oleh Nabi, hese gitu teh. Saya perbut. Ini yang diwariskan itu adalah Al-Qur'an, ini adalah Al-Kautsar maknanya. Selanjutnya diartikan juga Al-Kautsar itu Islam. Jadi Islam itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk sesuatu yang membuat Nabi itu akan merasa ridho dengan pemberian Allah berupa agama Islam. Begitupun seharusnya kepada kita jemaah sekalian. Bukan Islam ini menjadi satu hambatan, bukan Islam dan agama yang kita pegang ini menjadi suatu hal yang membuat diri kita terbebani. Karena di dalam Islam itu makna Islam sendiri apa? Tunduk, pasrah, patuh. Ya, jadi kita merasa bahwasanya diri kita itu sudah terikat dengan agama kita secara pasrah, secara patuh untuk mengikutinya, dibalut dengan ketaatan. Yang namanya taat itulah ikroha fihi, tidak ada rasa ikroh, tidak ada rasa benci ketika kita melakukan, tidak ada rasa terpaksa. Kalau misalkan kita ibadah masih kurasa kepaksa, berarti belum sampai masuk dalam derajat taat. Imtithalu awamirihi birughbah, ada rasa rugbah ketika menjalankan ibadah itu. Rugbah teh naon? Gerentes tina hatenya lira henteu ku batur. Nah, itu adalah makna dari taat yang ada dalam Islam. Banyak jamaah ini para mufassirin itu bahkan membundel makna kautsar itu sampai belasan tuh makna kautsar. Tapi di antara yang paling masyhur, yang paling populer dan paling dianggap kuat nih makna kautsar itu, yaitu pemberian yang khusus berikan kepada Nabi berupa telaga dan juga berupa sungai yang terhimpun dari nikmat yang sangat banyak. Itu makna kautsar. Gitu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya berkesempatan dan diberikan kenikmatan kautsar ini nanti langsung dari Nabi Muhammad SAW ketika di mizan. Amin ya Allah rabbal alamin. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan jemaah sekalian, fasholli, maka salatlah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengemukakan, membeberkan dan menjelaskan mengenai keagungan dari nikmat yang diberi kepada Nabi Muhammad, maka jangan ditinggalkan nih. Allah sudah berikan kautsar, Allah sudah berikan yang membuat Nabi ridho, maka Nabi Muhammad SAW diperintah untuk melaksanakan salat. Fasholli itu bentuk fi'il amar jemaah sekalian, bentuknya perintah. Fasholli, maka salatlah. Tapi makna sholat di sini pun bukan berarti ketika Nabi mendapat ayat ini fasholli langsung Nabi teh ngadeg sholat gitu. Bukan itu. Ya tentu sholatnya disesuaikan dengan kaidahnya, ditentukan dengan rules dan aturannya. Sholat yang 5 waktu sesuai pada waktunya, tentunya seperti itu. Bukan berarti misalkan ketika kita disuruh oleh orang tua kita, guat indit
ke Jakarta misalkan gitu. Pada saat itu teh kita masih dalam kondisi baru bangun tidur, ya nggak mungkin langsung ke Jakarta lah, pasti ada persiapan dulu. Bangun teh mual mungkin langsung lompat kan itu ke Jakarta. Hal-hal yang harus difahami ini berupa perintah yang mengikat dalam aturan Islam, harus difahami dengan seutuhnya. Fasol di sini suruh untuk sholat, maknanya sholat 5 waktu jemaah sekalian. Sholat 5 waktu. Ada yang menyebutkan juga fasholli li rabbika wanhar. Ada kata kedua wanhar. Wanhar itu artinya beribadah dengan hewan sembelihan yang kita kenal dengan kurban. Kalau kaitan sholat dan kurban berarti sholatnya sholat naon? Idul Adha gitu. Ada yang menafsirkan bahwa salah satu bentuk kita yang mensyukuri kenikmatan Allah yang begitu banyak ini yang tidak bisa kita hitung satu persatunya, itu dengan cara melaksanakan ibadah di Dzulhijjah ya, sebagai penutup dari rangkaian ibadah haji, itu dengan melakukan sholat Id, dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Nah, itu adalah puncak dari rasa syukur seorang hamba. Di dalamnya ada ibadah berupa naon Pak? Berupa hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, begitupun hubungan sosialnya ada dalam membagikan daging hewan kurban. Dua-duanya lengkap. Kalau di Idul Fitri tos beres sholat naon Pak? Tidak ada syariat lanjutan. Ya, tapi ketika Idul Adha ini lengkap. Puncak dari penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu multidimensi. Hubungannya dengan Allah diperkuat, begitupun hubungan sosialnya pun dijaga dengan erat. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya kenapa ini maknanya adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini dilakukan oleh umat Islam tanggal berapa Pak? Hari Idul Adha tanggal seberapa? Lawan Idul Fitri makan 1 Syawal ya, beres Ramadan masuk ke bulan Syawal, 1 Syawal nah Idul Fitri. Lamun Idul Adha tanggal seberapa? Pokoknya mah Dzulhijjah, mungkin di bulan sanes. Tanggal seberapa? Tanggal 10. Tuntutan ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8, 9 ya. 10-nya itu rangkaian terakhir ya, itu menyembelih hewan kurban, itu tanggal 10. 10 ini dari dulu memang ini jangan disebut cocokologi jemaah, karena diungkap oleh para ahli tafsir. Nah, 10 ini adalah jumlah dari kata yang termuat di dalam surah Al-Kautsar. Jadi cocok nih 10 kata ini maknanya adalah hari ke-10 gitu. Yang makna lebih dalamnya adalah melaksanakan sholat Id pada 10 Dzulhijjah. Gitu. Fasholli maka sholatlah. Jadi jamaah sekalian, hal yang paling dasar bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang dia dapatkan itu adalah dengan sholat. Sekali deh, sholat adalah satu bentuk syukur yang paling tinggi untuk seorang hamba dalam menyadari kenikmatan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala ku sholat. Lamun ayat jalmi nyebutkeun alhamdulillah saya bersyukuran, sampaikan unggal bulan teh ngayakeun acara di bumina syukuran deui tuang deui ngadoa deui gitu nya. Ataupun dengan bentuk apapun, santunan kepada anak yatim, berikan makanan kepada mereka yang kelaparan, berikan syukuran, tapi teu salat gitu. Salah kaprah ini. Belum dianggap orang bersyukur kalau tidak sholat. Kuncina syukur mah sholat sakitu. Ya, sakuat apapun seorang melakukan ibadah, ya, di luar sholat yang wajib yang 5 waktu itu, dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan syukur mah nalika narima kenikmatan. Ketika seseorang menyadari kenikmatan itu datang dari Allah, pikirannya tertunduk, hatinya merasa yakin, itu kan syukur. Iya, tapi bukti implementasi dari syukur kepada Allah itu ibadahnya itu apa ya? Sholat. Maka dari itu jelas Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada beberapa hal dalam kehidupan seorang muslim yang tidak bisa ditunda-tunda, Pak, yang harus selalu mendapatkan prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang pertama? Sholat.
Selain sholat naon deui? Selain sholat tuh bertaubat. Eta teh tong dingkengke nu kitu teh. Ya. Jadi ketika seorang hamba dia melakukan satu kesalahan, langsung taubat. Tong dingkengke. Karena taubat kita tidak pernah menunggu ajal kita. Ya, jadi antara ajal dan taubat ini harus saling gitu ya, harus saling mendahului. Jangan sampai kita keburu meninggal pada saat itu belum bertaubat. Iringilah seluruh keburukan, kesalahan, kelalaian yang kita sadari itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah meminta pengampunannya. Apalagi yang tidak boleh tunda-tunda dalam kehidupan seorang manusia, seorang muslim, apa? Zakat, Pak. Zakat tuh kalau udah mencapai hitungan batas nisabnya, kalau kita sebagai seorang yang diberikan kelimpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banyak harta simpanan kita, yang terus mencapai nisabnya ya, sudah mencapai kalau hitungan kurs uang itu 80 juta ke atas misalkan tabungan kita, itu wajib dizakati dengan zakat malnya misalkan ya. Hitungan 1 tahun tetong diengke-engke keluarkan zakatna. Bahkan ada sebuah rukhsah, zakat itu bisa dikeluarkan walau belum genap 1 tahun dalam keadaan yang urgent gitu. Ya, jadi zakat yang tidak boleh dinanti-nanti, diengke-engke. Bahkan ada dan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, karena dia menghitung jumlah uang ataupun jumlah aset ataupun jumlah dari nilai bisnis yang dia miliki itu sudah mencapai nisab. Pas badai haul satahunan, sengaja dia keluarkan itu, dia jual itu, dia berikan itu, sedekahkan kepada saudaranya sendiri. Maksudnya mah dipastikan ke anaknya, pastikan ke istrinya. Jadi bukan hak milik dirinya misalkan ya. Untuk apa? Untuk menghindari kewajiban tuntutan zakat. Da saya mah tuh encan 1 tahun tadinya mah 1 miliar, tapi ayeuna di dina saldo tinggal 50 juta. Kata nepi. Ah, naudzubillahi min dzalik. Jangan minum gitu, Pak. Ada nih orang-orang yang seperti itu. Jumlah kambing, jumlah unta yang dimiliki sudah sampai nisab, tapi ketika waktu badai haul, badai zakat, dia keluarkan itu. Sehingga dia tidak punya sejumlah batas nisab minimum untuk mengeluarkan zakat. Ada. Jadi zakat tuh nggak boleh dinanti-nanti. Kalau udah masuk zakatkan, zakati. Selanjutnya apa lagi? Bayar hutang, Pak. Ini jangan dinanti-nanti. Kalau udah punya dan dia tidak membayar dengan segera, kata Nabi Muhammad SAW, zulmun, orang yang seperti itu zalim tuh, jalminu gitu. Ayah, tapi ente segera dibayarkan, zalim. Ya, sampaikan konsekuensinya itu terhadap nanti manakala dia meninggal, ketika dia mati. Kalau misalnya Nabi nggak mau ngikutin sholat tuh, nggak mau nyolati jenazah yang belum ada ahli warisnya, menyatakan sebuah pernyataan biar hutang-hutangnya saya akan membayarnya, atau saya bertanggung jawab dengan seluruh masalah hutang piutang almarhum ini, baru Nabi mau. Ya, tapi Nabi tidak memberikan larangan kepada para sahabat untuk mensolati pada saat itu. Manana naon jamaah sekalian, bukan misalkan ketika kita mau sholatkan jamaah jenazah ya, pada saat itu ternyata memang jenazahnya seueur hutang. Ya, udah gitu dia nggak punya anak, dia nggak punya istri, sebatang kara misalkan ya. Akhirnya kita tidak jadi untuk mensolatkan jenazah ini. Bukan berarti seperti itu, tapi ini satu bentuk pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Karena kehidupan seorang manusia yang meninggal, wafat membawa hutang, yang belum ada nih untuk bertanggung jawab untuk membayarnya, maka kehidupan di akhiratnya akan terlunta-lunta. Dia tergadai, tertahan untuk masuk surga karena punya hutang. Ya, kecuali ke beberes di akhirat, dibayar ku amal-amalna. Nah, amalna teu gaduh, wayahna nanggung dosa-dosa anu dihutangana. Jadi bayar hutang ini adalah prioritas dalam kehidupan seorang muslim, harus dipercepat, disegerakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sempat direkam oleh jamaah, oleh sahabatnya, jamaah sholatnya. Nabi ketika tahiyat akhir, jamaah sekalian, ya, membaca setelah
innaka hamidum majid. Setelah itu min syarri fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan orang mah biasa assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi lanjutkan dengan satu doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Pendek Pak, sakitu nembe assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mantangnya jangan kehel, kalau misalkan ada jangan kehel ya. Jangan merasa gendok bapak-bapak, jangan merasa jadi dongkol kalau misalkan imamnya tahiyatna lami gitu. Meureun dia teh bacakan banyak doa, dan itu doanya akan berbalik, bertuju kepada kita juga mendapatkan keberkahan dari doanya imam itu. Anjeunna tos maca innaka hamidum majid can beres wae imam teh. Dalam hatinya bergumul dengan ucapan, dengan pikiran, dengan sangkaan. Padahal tadi teh saya baca tahiyat teh asa tos santai dah. Nah, buat imam can beres kene. Padahal dia teh nggak usah berbicara dalam hatinya dengan ungkapan seperti itu. Baca we subhanallah, baca banyak tasbih, banyak baca lagi tuh tahiyatnya, nggak apa-apa. Daripada ngobrolkan imamnya di dalam sholat, baca lagi saja. Atau kalau tahu doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tambahkan dengan doa itu. Tambahkan juga tadi doa yang Nabi ungkapkan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku meminta perlindungan darimu ya Allah, minal ma'tham. Kade tongku ma'sam, jangan dengan sa ya. Kalau sa itu artinya nama, Pak. Ismun itu artinya nama, tapi kalau ismun pakai sa ya, itu maknanya dosa, kemaksiatan. Minal ma'atham, dari perbuatan dosa ya Allah. Wal maghram, tah iya nu menarik, dan juga lilitan hutang. Nabi itu meminta seperti itu. Emang Nabi orang yang terlilit hutang? Enggak. Tapi Nabi tahu umatnya itu akan sangat butuh dengan pertolongan doanya ini, karena mereka ada nu garadu hutang. Sapertos urang kan garadu hutang. Santeun nage, pasti setiap dari kita pernah berhutang, Pak. Paling kecilnya apa? Hutang jasa kepada orang tua, kan gitu. Bahkan kemarin tanggal 22 itu dinobatkan sebagai Mother's Day, hari ibu ya. Ya. Makanya ada yang giginian. Hari ibu, selamat hari ibu. Setahun sekali tak karek sadar tah ka ibuna teh, ka jasa ibuna teh. Naudzubillah min daliknya. Kudu nama unggal dinten, bahkan setiap hari 5 waktu minimum tuh beres salat ngadoakeun saha mamahna. Bukan hanya ibunya, bapaknya didoakan. Ya, karena kasih sayang ibu itu seluas samudra gitu. Tidak bertepi kasih sayang seorang ibu itu. Jadi saya mah tidak setuju dengan ungkapan hari ibu, apalagi tanggal 22. Ini menyalahi kaidah, Pak. Tanggal 22 itu harusnya hari bapak lamun badege. Kunaon hari bapak? Coba dina laguna, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang bapak, kan gitu. Kan dua-dua mah bapak, kudu hari bapak lawan badege ibu mah harina satu-satu. Gitu aja. Sok we heureuy we eta mah Pak lah kumaha we carana ngilingan batur mah gitu. Nya emut ka mamahna teh tanggal 22 Desember wungkul gitu, barijeng nalika dititah gitu. Jang ka warung ke gitu. Hayo ye lah badal pi warang emam we. Aduh budak teh meuni hese ayeuna. Bilang bikin status hari ibu, ngirim doa jarang ka mamahna tos teu aya misalkan. Ya, harusnya kita itu senantiasa yakin, paham. Kita tidak akan bisa berkembang dengan optimal kalau kita tidak mendapatkan ASI dari seorang ibu, Pak. Ayah heureuy deui ieu mapanya. Nah, ada juga yang menyebutkan harusnya ini penamaan, ungkapan mama, emak gitunya, umi, bunda itu tidak ditiadakan. Cukup ibu saja. Kunaon? Da ASI ke ungkapanna singkatan tina naon? Air susu ibu. Lamun misalkan disebutna umi berarti asu bakal ditu. Lamun bunda asbun. Lamun mama asma. Komo lu menyebut nama asem. Nah jadi eta mah heureuyna. Nah jadi Bapak sekalian ya, kita hayati nih pengorbanan jasa ya. Kita sudah berhutang kepada ibu kita antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk membayar jasa-jasa dari kedua orang tua kita. Ya, itu adalah hutang. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita segerakan dalam kehidupan ini. Selanjutnya apa lagi?
menyegerakan untuk mengurus jenazah dan juga menguburkannya. Tah nguburkeun jenazah ge tong diengkengke. Kata Nabi Muhammad SAW, jenazah itu dia itu akan senantiasa mengulang-ulang kata, berteriak itu jenazah itu. Baik muslim ataupun bukan muslim, berteriak dua-duanya. Tapi teriakannya berbeda. Kalau muslim dia akan berteriak, segerakanlah, segerakanlah, segerakan, ayo buru, 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 ayo enggal dikurebkeun jamaah. Karena dia sudah merasakan dan sudah dibukakan mengenai begitu banyak kenikmatan yang akan dia dapatkan ketika masuk dalam kehidupan yang selanjutnya. Ya. Orang kafir kumaha? Orang kafir gogoakan eta teh, berteriak juga, "Ieu bade ka mana? Dicandak ka mana? Ieu bade ka mana? Bade kumaha?" Tah itu orang-orang kafir. Kalut mereka berteriak. Kalaulah kata Nabi Muhammad SAW orang-orang itu mendengar bagaimana nih ngagorowokna, ngoceakna orang-orang kafir, begitupun bagaimana suara yang dikeluarkan oleh orang mayit ini baik muslim itu pasti akan kabur, Pak. Karena atuh ruas artinya lamun tiasa nguping mah gitu. Nah, jadi jamaah sekalian segerakan untuk mengurus jenazah, segerakan. Kalau tidak ada yang ditunggu, tidak ada yang urgent, segerakan untuk segera dikuburkan. Gitu. Ya. Jadi itu diantara sholat. Dan sholat itu adalah pangkal dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasolli, ingat kaditunan naon li robbika. Nah, ini dikuatkan dengan ungkapan li robbika. Li itu kepada robbika, Allah, hanya untuk khusus. Sholat itu untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Tuhanmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tandana naon, Pak? Ada orang-orang yang dia sholat, namun sholatnya bukan untuk Allah. Sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya motivasinya bukan untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namun sholatnya jadikan pion kepada makhluk. Ya nu gitu teh. Fasolinya sholat tapi tidak lirobika. Ada orang seperti itu. Ya, nalika rame batur karek ngiring sholat, nalika sepi atau suete sholat. Ya, saya pernah ungkapkan satu kisah kepada bapak sekalian di antara sosok pemuda pertama dan yang kedua. Kira-kira yang tidak ikhlas yang mana? Ketika ada seorang yang dari rumahnya sudah berniat jam 8 enjing teh ke masjid bari sholat duha. Mau sholat duha apa ke masjid, Pak? Dia datang ke masjid mau sholat duha. Setelah datang ke masjid ternyata di masjid itu rame, ada kajian ibu-ibu misalkan ya. Ketika melihat banyak jamaah ibu-ibu teh langsung terbesit dalam hatinya, kedailah ibu-ibu isin. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Tidak jadi sholat duha. Tapi ayat ceritana pemuda nuka dua. Dia keluar dari rumah bersepeda olahraga pagi. Pas nepi ke masjid ningali rame aya ibu-ibu. Rame aya acara kegiatan pengajian. Kemudian si ibu eta gitu. Akhirnya dia masuk ke masjid. Awalnya nggak punya niat untuk duha karena lihat ada kajian ibu-ibu, langsung ke masjid nyandak wudu sholat duha. Diketahui oleh orang lain. Kira-kira mana menurut Bapak yang tidak ikhlas ibadahnya? Pasti kan kita memikir itu yang tidak ikhlas itu yang nomor 2 gitu. Karena dia melakukan ibadah karena melihat makhluk, karena melihat sesuatu. Ada udang di balik batu. Ya. Maka kita berpikir itu ini yang parah ini nomor 2. Karena dia ibadah karena ada makhluk, didasari karena seseorang. Tapi kata para ulama tidak. Yang nomor 1 pun tidak jauh beda dengan nomor yang kedua. Karena apa? Yang pertama pun dia niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia menggagalkan niat itu karena makhluk. Sami. Berarti dia melakukan atau tidak melakukan ibadah itu sandarannya siapa? Makhluk. Ya, Pak. Nu pertama ke masjid niat duha aya batur jadi terjadi salat jadi enggak jadi ibadahnya, berarti masih berpikiran kepada masih berpikiran kepada kacamata makhluk, pandangan manusia. Terus anu leres kumaha atuh? Nu leres mah atuh ieu pemuda anu katilu. Pemuda anu katilu mah naon? Kalau sudah ada niatan untuk ibadah, prung we ibadah.
mau di masjid ada orang, di masjid tidak ada orang, ya. Mau dia misalkan melihat segala sesuatu itu, sigana saya kan bisa ada pikiran gini, kalau misalkan saya sholat takut dianggap orang yang baik, namun saya sholat dianggap soleh, sieuneun aya jalmi sieun dengan predikat yang diberikan oleh manusia. Padahal mah udah, kalau udah niat untuk ibadah, sholat aja gitu, sholat aja. Dan juga diawali dengan bismillah. Pokoknya mah di bismillahan lah gitu. Misalkan kita sedang baca Quran jemaah sekalian, target baca kita 1 juz setiap hari gitu ya. Ketika di waktu kita lagi itikaf, biasanya mah sepi, tos badai suruk teh sepi, tak esa sah matangna kita leluasa baca Quran. Ternyata masih ada beberapa orang. Hingga akhirnya kita menutup Quran kita, tidak jadi baca teh Quran, isina masih aya batur. Ulah gitu teh. Entos we lanjut ke. Anu salah menaon nalika aya batur macana di hade-hade, tah eta jadi salah. Ya. Jadi memang urusan hati ini sangat tipis dan sangat halus jamaah sekalian. Li rabbika, salat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Wanhar, ditutup di ayat yang kedua dengan setelah melaksanakan salat jangan lupakan satu ibadah yang penting dalam syariat Islam, yaitu apa? Berkurbanlah. Ya. Jadi kurban itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar mampu dan kaya secara finansial, tapi kembali lagi kepada orang yang betul-betul mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ku jalmi nu teu gaduh, Pak. Kalau dia betul mau berkurban, dia pasti akan sisihkan tuh uangnya 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Setahun eta teu tiasa kurban dan can cumpon ini. Uangnya ini belum genap gitu untuk bisa berkurban, maka dia terus tabung, mungkin di tahun berikutnya 2 tahun belum bisa, 3 tahunnya, 5 tahunnya. Bahkan kita tidak sedikit mendengar berita ada seorang yang jompo, yang sudah tua, dia berkurban mampu membeli 1 ekor sapi itu dalam kurun waktu belasan tahun menabungnya gitu. Tapi ada orang yang tiba-tiba miskin pada saat mendekat Zulhijjah. Padahal sama mampu untuk berkurban, tapi tiba-tiba seakan miskin gitu. Karena dia memang tidak niat saja untuk berkurban. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berniat dengan kuat untuk bisa menunaikan dan menyempurnakan syariat ini dengan melaksanakan sholat yang disiplin. Setelah itu wanhar, kita pun diberikan kemampuan untuk bisa berkurban. Ya, panginten cekap jamaah sekalian, tah itu tafsiran dari ayat kedua surah Al-Kautsar yang nantinya kita akan sambung dengan ayat terakhir di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan mengenai hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Pak.